Hari ini kita akan belajar tentang ketika kehidupan telah berhenti. Simak baik-baik pembelajaran hari ini. Nah, pada pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang iman kepada hari akhir. Apakah iman kepada hari akhir? Iman kepada hari kiamat, secara bahasa, iman adalah percaya. Sedangkan hari kiamat adalah hari di mana kehidupan dunia berakhir. Semua makhluk binasa, lalu manusia akan dibangkitkan kembali. Sedangkan iman kepada hari akhir adalah mempercayai akan adanya kehidupan yang kekal setelah kehidupan dunia ini untuk menerima balasan amal perbuatan. Nah, anak-anak, kiamat dibagi menjadi dua, kiamat sugro dan kiamat kubro. Apakah kiamat sugro itu? Kiamat sugro adalah atau kiamat kecil merupakan kehancuran, kematian atau berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Contohnya seperti banjir, ledakan gunung berapi, kematian, tsunami, dan lain-lainnya. Sedangkan kiamat kubro adalah peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Sebagai awal dimulainya kehidupan akhirat, kiamat kubro terjadi secara tiba-tiba. Kejadian ini hanya Allah yang mengetahuinya. Akhir-akhir ini, umat muslim dihebohkan dengan beredarnya video yang diunggah di media sosial tentang cuaca buruk di Masjidil Haram. Angin yang begitu kencang dan hujan badai beserta dengan petirnya. Hari ini mereka saling berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kalian temukan, kata Nabi, jarak masa antara kalian dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Nah, Masya Allah, siapa yang baru pulang umroh baru-baru ini, bahkan di Ponbinbit kita pun boleh lihat, di YouTube boleh kita lihat, bahkan beberapa sahabat kami yang baru saja pulang daripada Tanah Suci, benar-benar nyata Bapak, Ibu. Maka, buat yang masih bermaksiat, bertobatlah sebesar apapun dosamu. Yakinlah pasti diampunkan Allah, karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang hambanya. 7 tanda-tanda datangnya kiamat sukro. Yang pertama, wafatnya Rasulullah. Wafatnya Nabi Muhammad merupakan salah satu tanda kiamat sugro. Yang kedua, banyak orang yang berharta. Hartanya sangat berlimpah. Banyaknya orang kaya sehingga tidak mau atau pantas mendapatkan sedekah. Nomor 3, riba yang semakin merebak dan merajalela. Riba merupakan suatu hal yang diharamkan oleh Allah. Namun, masyarakat tidak banyak yang memperdulikannya. Yang keempat, fenomena nabi palsu. Banyak yang mengaku sebagai nabi dan akan terus muncul. Hal ini sampai hari kiamat. Nomor 5, munculnya beragam fitnah. Banyak fitnah keji dan beragam yang ditujukan kepada umat Islam. Nomor 6, berlomba-lomba menghiasi masjid. Berlomba menghiasi masjid dan masjid banyak yang menjadikan tempat wisata. Nomor 7, waktu terasa semakin singkat. Waktu yang semakin singkat dengan bulan terasa pendek dan hari-hari berlangsung cepat. Selain itu, banyaknya kemaksiatan yang merajalela, perzinahan, kemudian tinggi, gedung semakin tinggi. Masih banyak yang lainnya yang termasuk tanda-tanda kiamat sukro. Jadi bumi tidak akan hancur pada hari kiamat, tetapi memang gunung-gunungnya akan meledak, kemudian akan terjadi kiamat, memang akan terjadi kekacauan, tapi bumi sendiri itu tetap utuh. Karena sering digambarkan ilustrasi kadang-kadang kalau kiamat itu bumi akan tabrakan dengan planet lain dan hancur bumi ini. Kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya nanti Allah Azza wa Jalla akan membangkitkan kalian. Maka Allah akan turunkan hujan dari langit yang akan membuat kalian tumbuh dari tulang ekor itu seperti tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Berarti buminya ada. Tapi memang terjadi kiamat. Karena ayat-ayat yang menjelaskan nanti gunung-gunung akan meletus, iya, memang meletus gitu kan. Tapi fisik bumi sendiri itu tetap akan utuh. Karena kita akan dibangkitkan dari kuburan kita pada hari kiamat, dari jantung bumi itu sendiri. Sekarang kita menuju ke tanda besar menjelang hari kiamat. Apakah tanda-tanda besar hari kiamat? Yang pertama, bumi gelap gulita selama 40 hari 40 malam. Yang kedua, munculnya Dajjal. Sekitar 2/3 manusia di dunia akan menjadi pengikut Dajjal. Yang ketiga, turunnya Nabi Isa alaihissalam di daerah Damaskus. Yang keempat,
munculnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj wa Ma'juj ini adalah suatu kaum yang membuat kerusuhan di muka bumi ini. Yang kelima, matahari terbit dari barat, hanya terjadi sekali. Nomor 6, dari perut bumi keluar binatang yang dapat berbicara dengan bahasa manusia atau disebut dengan dabbatul ard. Nomor 7, akan bertiup angin yang lembut sejuk, berbau kasturi. Semua umat yang beriman akan wafat saat menghirup angin tersebut, sehingga hari kiamat besar tidak akan disaksikan oleh umat-umat muslim. Nomor 8, terjadi 3 kali gempa bumi yang dahsyat. Yang ke-9, gempa bumi besar di semenanjung Arab. Dan yang ke-10, api keluar dari negeri Yaman. Ini adalah anak-anak tanda-tanda besar menjelang hari kiamat. Hari akhir tidak berhenti dengan musnahnya alam semesta. Di pelajaran kemarin kita belajar tentang hari akhir yang merupakan kehancuran alam semesta. Namun hari akhir bukan hentinya musnahnya alam semesta, melainkan akan ada hari-hari berikutnya. Adapun nama-nama hari akhir tersebut yaitu 1. Yaumul Qiyamah, artinya hari kiamat. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85 yang artinya, maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang-orang yang berbuat demikian di antara kamu selain kedistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. 2. Yaumul Fasl, hari pemisah, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang yang beriman dengan orang yang kafir. Pada hari itu manusia hanya terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang akan masuk surga dan kelompok yang akan disiksa di neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, inilah hari pemisahan yang dahulu kamu dustakan. Quran surat As-Saffat ayat 21. 3. Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Shad ayat 16 yang artinya, dan mereka berkata, ya Tuhan kami, segerakanlah azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari perhitungan. 4. Yaumut Talaq, yaitu hari yang telah Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan kepada manusia akan adanya hari pertemuan di mana mereka akan dipertemukan antara satu yang lainnya. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala berikut. Dialah yang maha tinggi derajatnya, yang mempunyai arsy, yang mengutus Jibril dengan membawa perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, supaya dia memperingatkan manusia tentang hari pertemuan atau hari kiamat. Quran surat Al-Mu'minun ayat 15. Nomor 5. Yaumul Jami', artinya hari berkumpul. Dalam Quran surat Asy-Syura ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan demikianlah kami wahyukan Al-Quran kepadamu dalam bahasa Arab, agar engkau memberi peringatan kepada penduduk ibu kota atau Mekah dan penduduk negeri-negeri yang di sekelilingnya, serta memberi peringatan tentang hari berkumpul atau hari kiamah yang tidak diragukan adanya. 6. Yaumuddin, artinya hari pembalasan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatihah ayat 4 yang artinya pemilik hari pembalasan. Yang ketujuh, Yaumul Hasyr, artinya hari penyesalan. Allah berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 39 yang artinya, dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus, sedang mereka dalam kelalaian dan mereka tidak beriman. 8. Al-Mi'ad, tempat kembali yang sesungguhnya adalah hari kembalinya segala makhluk ciptaan Allah, baik yang beriman maupun yang kafir. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengetahui perbedaan di antara keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang mewajibkan atasmu melaksanakan hukum-hukum Al-Quran benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. Katakanlah, Tuhanku mengetahui orang-orang yang membawa petunjuk dan orang-orang yang dalam kesesatan yang nyata. Al-Qasas ayat 85. Nomor 9, Yaumul Ba'ats, artinya hari kebangkitan. Sebagaimana telah disebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 56 yang artinya, maka inilah hari berbangkit, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya. 10. Yaumul Mizan, artinya hari penimbangan amal. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Ad-Dukhan ayat 40 yang artinya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah yang akan beruntung. 11. Dan masih banyak lagi nama-nama lain hari kiamat yang tidak bisa diuraikan satu persatu, seperti Yaumul Haq, Yaumul Khulud, Yaumul Waqiah dan lain sebagainya. Demikianlah penjelasan tentang nama-nama hari kiamat. Untuk penjelasan selainnya kita tunggu di video selanjutnya.